Salam kasih dan salam sejahtera untuk saudaraku yang terkasih. Mari kita luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan Sang Pengasih. Dengan mengangkat tembang, kita lantunkan pujian dan nyanyian. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 437, bait yang pertama, perubahan ajaib. Kita berdoa, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin tanggal 2 November 2020, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, manusia memang dapat berubah dan mengubah dirinya sendiri. Perubahan manusia bisa saja terjadi dua arah, yaitu antara ke arah yang baik atau ke arah yang buruk, ke arah yang lebih rendah atau ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih mundur atau ke arah yang lebih maju. Tetapi yang berguna adalah perubahan ke arah yang baik, yang ke tahap yang lebih tinggi, dan ke tahap yang lebih maju. Perubahan seperti itulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus dalam nats renungan kita hari ini, yaitu berubah ke arah pembaharuan budi. Dikatakan Rasul Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata berubah di sini yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah metamorphomai, yang akar katanya sama dengan metamorfosis, yang digunakan oleh ilmu biologi dan ilmu fisika untuk proses perubahan wujud. Contohnya proses metamorfosis adalah berubahnya jenis batuan tertentu menjadi pualam, kristal, atau intan yang berkilau akibat suhu
dan tekanan yang tinggi. Contoh yang lebih dekat adalah perubahan ulat menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Proses berlangsungnya metamorfosis bervariasi. Dari beberapa hari untuk ulat berubah menjadi kupu-kupu, hingga puluhan ribu tahun untuk batu menjadi intan. Namun yang pasti, metamorfosis adalah transformasi atau perubahan wujud ke arah yang lebih tinggi. Itulah yang diinginkan Rasul Paulus, yaitu agar kita berkembang dan berubah wujud ke tahap yang lebih tinggi, yaitu tahap perubahan budi atau nous, yang berarti pikiran, akal budi, nalar atau pola pikir, agar pola berpikir kita berkembang ke tahap-tahap yang lebih luhur dan lebih matang. Rasul Paulus menjelaskan bahwa hasil dari perkembangan itu adalah sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pola berpikir yang luhur dan matang memang mengarah pada menaati Allah dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Hidup adalah metamorfosis. Tuhan memungkinkan kita berubah dan berkembang ke tahap yang lebih luhur. Metamorfosis adalah perubahan ke tahap yang lebih tinggi. Ulat yang semula menjijikkan, tidak enak dipandang, dan kerjanya hanya merusak tanaman, ternyata dapat berkembang menjadi kupu-kupu dengan sayapnya yang indah dan berwarna-warni, yang membantu penyerbukan dan yang turut menghias keelokan alam. Itulah indahnya hidup. Hidup bisa berubah dan berkembang, berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih tinggi. Selamat bermetamorfosis, selamat berubah akal budi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ungkapkan kehadirat Tuhan atas berkat yang telah kami terima dan nikmati satu malam yang telah kami lalui. Hari ini, di hari kedua bulan November tahun 2020, Tuhan masih memberi hari yang baru bagi kami untuk melanjutkan kembali perjalanan hidup kami, walaupun kami masih menghadapi pandemi virus corona. Namun kami yakin Tuhan tetap menyertai perjalanan hidup kami. Kami telah mendengar sabda-Mu yang menjadi bekal kehidupan kerohanian kami. Biarlah kami hidup di dalam sabda-Mu, dan sabda-Mu hidup di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin.